Ngitungo pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo wis wilayah jati nugune acat-acat lugu Nusantara tapi uluk salamul ya. Saya sudah beberapa tahun melakoni perjalanan spiritual ya, tentunya apa pentingnya, apa perlunya, dan lalu mungkin sebagiannya resiko bagi saya pribadi adalah disorot atau dipandang sebagian netizen berkomentar yang tidak ngepasi dengan langkah-langkah saya, jangankan netizen, sedangkan keluarga saya pun kadang-kadang itu berpandangan yang miring atas perjalanan spiritual. Mengapa demikian? Semestinya kita terutama saya, dan yang saya maksud kita itu adalah para pelaku spiritual ya, itu menyadari persis bahwa perjalanan spiritual itu mencari sesuatu yang tidak kelihatan. Sedangkan pada umumnya manusia adalah mencari sesuatu yang kelihatan. Lah ini perbedaan yang nampak, yang sangat fantastis untuk kita renungkan, untuk kita tetap melaju ke depan dalam artian arah spiritual tetap mesti dimatangkan, mesti diselesaikan. Nah, perjalanan spiritual itu tidak yang mana, artinya walaupun spiritual yang kelas penimbul efek saja, itu rata-rata dapatnya ya kembang garing. Ziarah dari sana dapatnya air dan kembang garing, dan maksimalnya bagi yang sudah sampai kepada pangesti aji, dalam arti kalau kata guru saya itu ngesti aji poncowolo iku sirmo sir putih kumolo inten kan duyung marang badan saliraning sun duh Gusti kulo gadah manah sesakit. Lah kalau sudah sampai ke arah situ, itu namanya sudah tahu laku lajering sukmo atau paraning urip lan paraning pati. Lah paran ini berbeda dengan keinginan ya, atau sebuah tempat. Kalau paran itu ya arah, cenderung kepada arah dan tujuan. Jadi sudah tidak membawa kepinginan mutlak, namun cenderung dikendalikan oleh tujuan hidup. Artinya tujuan hidup adalah ngetut laku lajering sukmo. Yang sering saya katakan itu laku lajering sukmo ya moh ngelarani, moh dilarani, lebih baik dilarani daripada ngelarani atau menyakiti. Dan yang paling baik adalah sudah disakiti masih mau memberikan bebungah. Lah ini hal yang perlu diperhatikan bagi para kaum spiritual yang sejati. Dalam arti yang sejati itu yang sudah tidak membawa keinginan mutlak. Artinya keinginan itu setiap manusia pasti ada, namun tidak mutlak keinginan. Saya sering mengatakan kepada beberapa orang bahwa wong urip aja nggawa kepenginan, tegesnya atau artinya umpamanya ada orang yang kepengin kaya. Kayanya itu belum mesti sengsaranya karena membawa keinginan ini sudah pasti. Karena apa? Saya kepengen motor, yang dipikir motor, belum tentu Tuhanmu menghendaki kamu punya motor secepat itu. Artinya, walaupun ujung-ujungnya pasti umpamanya HP saja. Ketika belum saatnya, dulu waktu saya kecil nggak ada HP, toh saya hidup. Namun ketika sudah saatnya, nyaris setiap orang sekarang itu pegang HP lah. Itu kan keadilan Tuhan yang tidak boleh dipaksakan. Artinya, keadilan Tuhan itu menyeluruhi bumi, menyeluruhi setiap manusia atau setiap umat atau setiap yang hidup. Namun ketika dibawa dengan keinginan atau kita itu ingin,
di mana Tuhan itu belum menghendaki atau alam ini belum menghendaki, maka di situ adanya itu adalah siksa. Umpamanya kepengen kaya, yang berpikir itu artinya kita berpikir itu kaya, kaya, kaya. Lah padahal belum tentu alam dan Allah atau alam dan Tuhan Yang Maha Esa itu menghendaki kamu kaya dalam waktu secepat itu. Umpamanya seperti walaupun mau tidak mau semiskin-miskinnya manusia pasti punya kekayaan, dan sekaya-kayanya manusia ini tentu punya sifat miskin. Nah, ini yang perlu kita sadari. Artinya kita mensadarkan dengan sesadar-sadarnya dalam kehidupan itu betapa pentingnya spiritual. Spiritual yang sejati kalau sudah ngematke kepada laku lajering sukma ini maksimal, itu ada istilah kalau guru saya dulu mengatakan yang paling tertinggi itu adalah wisikaning kang sukmo. Lah, wisikaning kang sukmo itu didapat dari perjalanan lelaku yang tidak membawa keinginan. Sekali lagi, wisikaning kang sukmo, laku lajering sukmo, itu didapat ketika kita sudah tidak membawa keinginan. Umpamanya, saya dalam sehari semalam biasanya setidaknya 2 jam. Artinya 1 jam itu saya diam kala siang, dan 1 jam lagi setidaknya saya diam kala malam. Saya tidak mengatakan sholat atau saya sembahyang, itu saja itu terlalu vulgar ya. Artinya setidaknya saya duduk mengheningkan cipta 1 jam kala siang dan 1 jam kala malam. Lah, dengan tidak membawa keinginan itu, adanya yang saya dapat itu ganda. Ganda itu ya bebauan. Bebauan yang sifatnya mungkin kalau yang datang itu aura kegaibannya itu agak tinggi, mungkin baunya harum. Kalau tidak, mungkin bangsa berkasakan jin setan priprayangan itu mungkin arus. Arus itu ya kelihatannya agak amis umpamanya. Lah ini ganda. Lalu cahaya. Lah ketika diam saja, diam, kalau saya diam yang saya maksud, itu ada secercah cahaya, ganda, rupa, cahaya, dan suara. Lah yang tertinggi ini adalah suara. Suara ini adalah yang saya maksud wisikaning kang sukmo. Wisikaning kang sukmo itu saya mendapatkan di antaranya untuk tuntasi jangka Jayabaya. Sekali lagi, untuk tuntasi jangka Jayabaya itu mesti menyelenggarakan sesaji ujung katon. Saya akan menguraikan sedikit arti dan makna sesaji ujung katon. Kalau mungkin dalam satu sisi pemahaman tertentu, pemahaman dari agama mungkin atau ajaran yang lain, mungkin sesaji adalah sesuatu yang mubadir, mungkin. Namun kalau dalam penghayatan atau saya ini kaum penghayat ya, itu adalah sangat dipentingkan. Jangankan sesaji untuk yang lain. Sesaji diri kita, kita pingin minum itu adalah di antara sesaji untuk diri kita. Lah kalau sudah kita memahami keyakinan dan sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa hidup itu semua dikendalikan oleh hal yang gaib. Contoh, kita hidup itu karena masih bernapas. Sedangkan nafas ini tidak kelihatan. Itu jelas berarti kita dikendalikan oleh yang gaib. Nah, yang gaib itu yang kita tahu dan kita rasakan walaupun kita tidak melihat, diantaranya adalah angin. Lah ini kita merasakan angin, namun kita tidak bisa melihat. Lah ini berarti hidup itu dikendalikan oleh hal yang gaib. Lebih halus dari itu adalah sukma. Makanya orang melihat sukma itu saja sudah kesulitan. Lah ini diantara bagian dari spiritual yang sejati mencari cahaya atau cahaya sukma itu, dan lalu kita mendapat bisikan dari sukma itu. Lah, lalu kita uraikan, kita jabarkan. Lah, sesaji ujung katon ini adalah bisikan dari sukma, wisikan ingkang sukmo yang perlu saya sampaikan dan perlu saya laksanakan. Ujung katon, bahasa ujung itu sering dipakai oleh kita semua. Katon juga sering kita pakai oleh kita semua. Namun ketika dirakit, ini namanya bahasa langitan kalau saya mengatakan, ujung katon ini kelihatannya asing dan unik. Lah, ujung adalah penghujung. Katon itu kelihatan. Artinya agar tujuan leluhur
tujuan leluhur, leluhur itu ya arwah lah. Kalau masih di raga kita namanya sukma. Namun kalau sudah lepas dari raga kita namanya arwah. Arwah leluhur yang masih punya janji dan tujuan. Jangan engkau menganggap dan engkau bangga dan saya itu bangga ketika saya adalah keturunan Raja Solo umpamanya, Raja Yogyakarta umpamanya, Raja Majapahit. Belum tentu raja itu sudah bisa menuntaskan atau sampai ke kasampurnan. Kalau kata agama itu sampai ke surga, ya, ini belum tentu. Itulah di antara kewajiban kita yang mesti menyempurnakan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Lah, kalau mengenai sesaji, niscaya ganda rupa cahya suara, setidaknya di situ ada kata punden sari. Lah, punden sari itu adalah dedaharannya ketika leluhur kita dulu itu suka ikan kerbau cara kasarnya, ya kita mesti ganda sari itu, karena itu punden sari, maka daharannya itu ganda sari, gandanya yang didahar. Lah, untuk apa semua ini? Tentunya untuk hajat yang lebih besar. Hajat yang lebih besar yang saya maksud, ketika arwah leluhur kita tempo dulu tidak ada yang mau memberi atau sesaji ganda sari ini kesukaannya di muka bumi ini dulu, niscaya laksana kita itu tidak makan. Lah, betapa rasanya manakala kita tidak makan. Lah, begitupun arwah leluhur, artinya daharnya atau makannya ini ganda sari itu tidak pernah kita itu memberi, sehingga ujung katon ini untuk penghujung perjalanan saya mesti mengadakan sesaji yang sifatnya ganda sari untuk dedaharan seluruh leluhur Nusantara. Dengan apa? Maknanya adalah kabule, kebobule. Artinya kabulnya tujuan leluhur Nusantara adalah dalam melaksanakan hajat-hajat yang lebih besar, mewujudkan Nusantara ini menjadi kiblateng jagat pancering bawono atau mercusuar dunia dengan kata lanyahnya. Itu adalah manakala kita sinergi dengan kegaiban yang akan mewujudkan. Yang akan mewujudkan tentunya adalah kita dikuasai oleh gaib. Hal yang gaib diantaranya arwah leluhur yang masih punya janji. Lalu kelanjutannya, apa fungsi dari sesaji ini? Adalah mengembalikan Nusantara ini, mesti pemimpinnya adalah pemimpin yang menguasai betul spiritual Nusantara. Bukan seperti era sekarang. Artinya, mau tidak mau, yang namanya agama cukup mempengaruhi. Ya, saya nggak mengatakan agama itu menjajah, sama sekali tidak. Namun cukup mempengaruhi prinsip spiritual asli pemimpin Nusantara. Lalu umpamanya kayak Bung Karno, tidak mungkin Bung Karno mau mengadopsi secara mutlak yang mempengaruhi jiwanya, sehingga beliau dengan pengaruh itu akan bisa memerdekakan Nusantara. Ini tidak mungkin. Sehingga saya meyakini Bung Karno adalah cara memimpinnya, kekuatan spiritual asli Nusantara tidak terpengaruh oleh kekuatan spiritual yang lain. Nah, kalau perjalanan agama ini sebagiannya banyak yang tidak melakoni spiritual. Spiritual bukan ritual ya, namun spiritual, artinya spirit yang datang dari dalam, yang menumbuhkan keyakinan, yang menimbulkan marwah atau kegaiban atau wahyu melekat pada dirinya. Itulah yang saya maksud spiritual. Jadi fungsinya sesaji ujung katon ini adalah menimbulkan kembalinya pemimpin Nusantara yang berkekuatan asli seperti Bung Karno atau seperti Hayam Wuruk, kekuatan spiritual asli Nusantara yang tetap berpegang kepada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharma Mangrwa. Ya, ini prinsip pokok. Dan lalu berdasarkan kepada Pancadharma atau Pancasila. Lah, manakala masih terpengaruh oleh prinsip-prinsip mancanegara, baik itu mohon maaf Cina Landa maupun Saudi Arabia, niscaya prinsip yang pokok untuk menjadikan Indonesia itu menjadi mercusuar dunia akan sangat kesulitan. Jadi lantaran sesaji ujung katon ini, saya berharap hajat-hajat leluhur Nusantara, seluruh arwah itu menggumpal dan menimbulkan marwah dan menitis kepada seorang, sehingga menjadi sarana Indonesia itu
punya pemimpin yang nilai spiritual asli Nusantara berpegang teguh, seperti Bung Karno umpamanya bisa mengatakan, hai yang mabok agama. Mana ada sekarang pemimpin yang berani mengatakan demikian, karena takut umat agama yang mayoritas akan membencinya. Lah ini kan berbeda dengan Bung Karno, ya yang mabok agama umpamanya, yang mabok komunis umpamanya. Ini berani secara terang-terangan. Jadi intinya fungsi daripada sesaji ujung katon ini adalah untuk terkabulnya Nusantara punya pemimpin yang berprinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Marwo, atau berkekuatan spiritual Nusantara yang asli. Saya rasa demikian. Terima kasih.